Warga terdampak tol Jogja Solo di Kelurahan Maguwoharjo masih menolak besaran ganti rugi yang didapat. Meski sudah dihargai 5,6 juta per meter persegi. Apa sebabnya dan apa alasannya? Berikut ini informasi selengkapnya. Proses pembebasan lahan adalah proses yang paling banyak memakan waktu dalam pembangunan jalan tol. Tak jarang jalan tol dapat molor penyelesaiannya dikarenakan tahapan ini. Alasannya pun bisa bermacam-macam, dari nilai ganti rugi yang kecil hingga kasus korupsi pengadaan lahan. Permasalahan yang kompleks ini yang membuat pihak terkait harus memutar otak. Di samping itu, mengejar penyelesaian pengerjaan jalan juga harus tidak merugikan warga terdampak. Puluhan warga di Padukuhan Ringinsari dan Sembego, Kelurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, belum menyepakati nilai ganti rugi proyek jalan tol Jogja Solo. Warga masih belum setuju karena nominal ganti rugi dinilai terlalu kecil sehingga khawatir tidak bisa kembali untuk membeli tanah. Atas persoalan tersebut, panitia pengadaan tanah berencana menggelar musyawarah tahap ketiga. Mengenai jadwal waktunya hingga kini belum ditentukan. Setelah diadakan musyawarah tahap kedua yang digelar pada 24 Juli lalu, warga yang belum sepakat bahkan sempat audiensi bersama BPN, PPK, dan KJPP yang difasilitasi DPRD DIY. Akan tetapi belum ada titik temu karena nilai appraisal dianggap sudah maksimal. Pasca audiensi, pihak kelurahan juga secara persuasif mulai mengundang warga yang masih keberatan untuk melakukan pertemuan. Tercatat, ada 26 warga Maguwoharjo terdampak jalan tol Jogja Solo yang secara tertulis sudah menandatangani surat keberatan dengan nominal nilai ganti rugi. Warga yang belum setuju sebenarnya lebih dari jumlah tersebut, namun mereka lebih memilih diam karena khawatir, sehingga hanya ada 26 orang yang berani membubuhkan tanda tangan. Sekedar informasi, Jaka Purwanta, warga Ringinsari Maguwoharjo, memiliki luas lahan 257 meter persegi dengan 2 bangunan rumah kembar di atasnya yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja Solo. Ganti rugi tanah tersebut dihargai 5,6 juta per meter persegi, sedangkan bangunannya semua dihargai 165 juta rupiah sebagai ganti rugi untuk 2 rumah. Total ganti rugi keseluruhan yang diterimanya mencapai 2,4 miliar. Akan tetapi Jaka kemudian komplain dengan nilai appraisal tersebut, sehingga appraisal direvisi karena ada sedikit kesalahan perhitungan. Rumah yang semula dihargai 165 juta menjadi 336 juta untuk 2 rumah kembar. Revisi bukan dilakukan hanya milik Jaka Purwanta saja, akan tetapi ada 16 bidang lahan warga di Maguwoharjo yang nilai appraisalnya direvisi karena ada sedikit perubahan perhitungan. Meski sudah direvisi, warga hingga kini masih keberatan. Meski hasil pertemuan di Balai Kelurahan yang digelar pasca musyawarah tahap kedua, ternyata didapati fakta lain. Kabarnya ada warga yang terdampak dan nasibnya lebih memprihatinkan. Bidang tanah warga tersebut yang terdampak jalan tol hanya 5-6 meter persegi di bagian muka saja, dengan nilai ganti rugi di bawah angka 100 juta. Komponen untuk kerugian non-material hanya dihargai 2 juta. Dengan rincian, rumah tersebut terkena bagian muka saja, kanan, kiri, belakang sudah bangunan rumah, sehingga dampak non-materialnya seharusnya sangat besar, karena warga tersebut tidak memiliki akses keluar masuk.
Sebenarnya warga mengaku mendukung dengan adanya pembangunan jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional, namun masih keberatan dengan perhitungan nilai ganti rugi. Warga masih berharap pihak KJPP mereview kembali appraisal. Jika belum ada review perhitungan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat atau pergantian nilai ganti untung, mungkin warga akan tetap tidak setuju. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN DIY Margareta Elia Limputraning Tias menanggapi masalah tersebut. Untuk warga di Maguwoharjo yang belum sepakat dengan ganti rugi, direncanakan akan digelar musyawarah tahap ketiga. Namun, mengenai waktunya hingga kini belum ditentukan. Menurutnya, berdasarkan ketentuan, musyawarah memang boleh digelar lebih dari sekali. Tidak ditentukan harus dilaksanakan berapa kali, tetapi sebisa mungkin harus secepatnya. Sebetulnya jika musyawarah itu, kalau warga terdampak sudah tidak mengajukan bukti yang menguatkan, maka pihak terkait akan pakai nilai KJPP. Karena KJPP itu nilainya final dan mengikat, tapi nanti tetap akan ada musyawarah ketiga. Jika di musyawarah tahap ketiga tidak ada titik temu dan masyarakat masih tetap keberatan, maka disarankan untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat. Pengajuan keberatan diberi waktu 14 hari kerja setelah musyawarah dilaksanakan. Apabila proses sampai ke pengadilan, maka hakim yang nanti akan memutuskan, sehingga pihak terkait akan menunggu keputusan pengadilan apakah keberatannya diterima atau tidak. Sementara itu, PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Jogja Solo Kulon Progo Dian Ardiansyah mengatakan, jika berkaca berdasarkan peraturan, penolakan atau gugatan masyarakat atas hasil appraisal sebenarnya bukan ke BPN tapi ke pengadilan. Apalagi pihaknya mengaku sudah mengakomodir keberatan warga untuk mereview ulang appraisal. Apakah penilaiannya sudah benar atau belum? Jika belum, pasti akan direvisi. Sedangkan jika sudah benar, itulah nilai finalnya. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Pantau terus perkembangan selanjutnya hanya di channel ini. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.